Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kami ucapkan kepada Bapak Ibu undangan, terutama rekan-rekan media. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di siang hari ini dan selamat datang di acara Media Klinik FIDA ICSF episode 3 yang berjudul Sambut Hari Privasi Data Internasional, seperti apa implementasi kebijakan pelindungan data pribadi di Indonesia. Perkenalkan, saya Suryani pada hari ini akan memandu berjalannya acara hari ini. Mungkin di sini ada beberapa rekan media yang sudah familiar, ada juga mungkin yang baru pertama kali bergabung bersama dengan kita. Saya akan jelaskan terlebih dahulu apa itu FIDA. FIDA adalah penyelenggara sertifikat elektronik yang terdaftar dan berinduk di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. FIDA merupakan badan terpercaya atau trusted party yang memiliki kewenangan menerbitkan sertifikat elektronik untuk kebutuhan tanda tangan elektronik tersertifikasi berdasarkan Undang-Undang 11. FIDA menyediakan layanan identitas digital yang memanfaatkan sertifikat elektronik untuk memberikan layanan autentikasi multifaktor, tanda tangan elektronik tersertifikasi, dan verifikasi identitas. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat datang dan menyambut PLT Direktur Aplikasi Infokominfo. Kemudian ada Bapak Ardi Suteja, Chairman dan Founder of Indonesia Cyber Security Forum atau ICSF. Pak Ardi mungkin bisa menyalakan kameranya, Pak. Selanjutnya ada Ibu Sati Raswanto, CEO dan co-founder FIDA. Kemudian ada Bapak Ahmad Taufik, Head of Product FIDA. Dan juga sebagai moderator nanti di sesi diskusi ada Bapak Satrio Wibowo, Sekretaris Umum ICSF. Sebelum kita bergerak ke sambutan, presentasi, dan juga diskusi, saya akan memberikan informasi singkat tentang acara kita hari ini. Dalam rangka memperingati Hari Privasi Data Internasional yang jatuh pada tanggal 28 Januari, FIDA bermitra dengan Kominfo dan juga ICSF menyelenggarakan Media Klinik episode 3. Media Klinik merupakan rangkaian kegiatan yang telah berjalan sejak September 2021 dengan mengangkat topik keamanan digital yang ada di keseharian kita. Dengan mengangkat tema Sambut Hari Privasi Data Internasional, seperti apa implementasi kebijakan pelindungan data pribadi di Indonesia, kegiatan Media Klinik ini mengajak rekan jurnalis untuk lebih mengenal rumusan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dan memberikan literasi kepada masyarakat mengenai RUU tersebut. Mengingat masih banyaknya kasus kebocoran data yang terjadi di Indonesia, tentunya penerapan kebijakan pelindungan data pribadi menjadi sebuah urgensi bagi pelaku industri dan bagi seluruh masyarakat untuk mengetahuinya. Para narasumber mereka masing-masing dalam hal pelindungan identitas digital akan membicarakan secara mendalam lewat presentasi dan juga diskusi. Tanpa berlama-lama kita akan memasuki agenda pertama acara hari ini. Saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu Sati Raswanto, CEO dan co-founder FIDA, untuk memberikan sambutan singkat dan memberikan paparannya. Silakan, Bu Sati. Terima kasih banyak Mbak Suri, selamat siang Pak Ardi, Mas Bowo, Mas Taufik, mungkin masih menunggu Pak Teguh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk bisa hadir lagi hari ini di Media Klinik dengan hasil kerjasama kami dengan Indonesia Cyber Security Forum. Pertama-tama izinkan saya kembali mengucapkan selamat siang kepada yang terhormat Bapak Teguh Arifiadi dari Kemenkominfo. Selamat siang kepada Bapak Ardi Suteja selaku Ketua dan Pendiri Indonesia Cyber Security Forum. Selamat siang Mas Satrio Wibowo, Sekretaris Umum Indonesia Cyber Security Forum.
Selamat siang, Mas Ahmad Taufik dari FIDA. Saya juga tentunya ingin menyapa rekan-rekan media yang hadir hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menghadiri acara media klinik kita hari ini. Media klinik hari ini mengusung tema perlindungan data pribadi sejalan dengan Hari Data Privasi Internasional yang jatuh besok tanggal 28 Januari. Selama beberapa tahun belakangan ini di seluruh dunia, termasuk di Indonesia juga, media banyak sekali mengangkat berita tentang penyalahgunaan data maupun kebocoran data. Berbagai macam kejadian ini semakin meningkatkan urgensi adanya aturan perlindungan data pribadi dalam bentuk undang-undang yang di Indonesia saat ini sedang dalam proses pembahasan. Namun terlepas dari urgensinya, survei menunjukkan bahwa lebih dari 60% masyarakat Indonesia masih belum mengetahui keberadaan RUU PDP. Survei yang sama juga menunjukkan bahwa hanya kurang dari 32% perusahaan yang mengetahui tentang rancangan undang-undang PDP ini. Mengingat PDP ini sangat penting dalam keberlangsungan dan pertumbuhan ekonomi digital yang sehat, sudah sepatutnya untuk kita dapat bersama-sama meningkatkan kesadaran tentang pentingnya perlindungan data pribadi. Hari Data Privasi Internasional ini kami rasa merupakan momentum yang tepat untuk bisa membantu meningkatkan awareness masyarakat terhadap keamanan data pribadi. Hal ini tentunya membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah, pelaku industri, civil society, dan tentunya termasuk rekan-rekan media di sini. Bagi kami dari FIDA sebagai penyelenggara sertifikat elektronik dan penyedia digital trust, termasuk digital identity dan digital signature, topik perlindungan data pribadi ini sangatlah penting. Saat ini interaksi kita di dunia digital semakin dalam, dan seringkali interaksi ini membutuhkan data pribadi. Baik untuk menggunakan layanan online, seperti membeli produk online, membuat janji dokter secara online, membayar pajak, menandatangani kontrak, dan lain-lain. Penggunaan data pribadi di berbagai aktivitas online ini menjadikan kita semua, baik sebagai pengguna maupun sebagai platform penyedia layanan, menjadi rentan terhadap penipuan, penyalahgunaan data, maupun pencurian data. Dalam hal ini dibutuhkan suatu cara untuk memastikan bahwa orang, organisasi, mesin, ataupun perangkat yang saling berinteraksi di dunia maya ini bisa terpercaya, agar rasa aman bisa terjadi saat melakukan transaksi dan interaksi. Dalam hal ini, identitas digital yang diimplementasikan dengan baik bisa menjadi sumber yang aman untuk melakukan verifikasi pengguna dan perangkat secara online. Bagaimana caranya? Mungkin nanti bisa mendengarkan penjelasan lebih lanjut dari Head of Product-nya FIDA, Pak Taufik, yang akan berada di panel diskusi siang ini. Tentunya digital identity yang baik tidak bisa dibangun tanpa menerapkan beberapa prinsip-prinsip yang penting. Beberapa prinsip tersebut antara lain, misalnya yang pertama adalah prinsip inclusivity. Menurut prinsip pertama ini, suatu sistem identitas digital harus bisa tersedia bagi siapapun yang ingin memiliki identitas digital tersebut. Dengan manfaat dan kemudahan yang bisa dihadirkan oleh sistem identitas digital, maka wajar apabila sistem identitas digital yang baik harus bisa digunakan oleh siapa saja tanpa terkecuali. Prinsip yang kedua adalah prinsip privacy enhancing. Prinsip kedua ini adalah prinsip yang mungkin dianggap bisa dianggap sebagai prinsip yang paling penting dalam sistem identitas digital, yaitu perlindungan privasi. Sistem identitas digital harus bisa melindungi privasi dan data pribadi milik penggunanya. Baik dari sisi kerahasiaan atau confidentiality, artinya harus bisa menjamin bahwa setiap pihak yang terlibat hanya bisa melihat data dan informasi yang mereka butuhkan, maupun dari sisi konsen. Jadi data hanya digunakan untuk keperluan yang telah disetujui oleh seluruh pihak yang terlibat. Prinsip ini pun menegaskan bahwa sistem identitas digital wajib memiliki perlindungan dan penyimpanan data yang terpercaya keamanannya. Kemudian ada lagi prinsip yang kami sebut sebagai user-centric atau berpusat pada pengguna. Kalau berdasarkan prinsip ini, seluruh pengguna identitas digital berhak memiliki kuasa sepenuhnya atas identitas digital mereka. Individu harus memiliki pilihan penyedia identitas digital yang terpercaya dan memiliki hak untuk bisa ikut atau mengubah penyedia apabila mereka inginkan. Mereka pun berhak mengendalikan penyimpanan dan pengiriman data pribadi mereka dalam sistem identitas digital tersebut. Salah satu hal yang juga penting dalam hal user-centric adalah bagaimana identitas digital seseorang itu bisa sederhana dan intuitif dalam penggunaannya. Kemudian ada lagi prinsip yang kami sebut viable dan sustainable. Jadi sistem identitas digital yang baik itu tidak hanya bisa memberikan identitas yang mudah diakses dan aman, tapi harus bisa terus mengikuti perkembangan zaman dan berpotensi untuk bisa digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya di masa depan. Kemudian mungkin prinsip yang terakhir adalah open dan fleksibel. Jadi bagaimana dengan keterbukaan teknologi dan standar yang ditetapkan dalam sistem identitas digital ini bisa dirancang untuk bisa interoperable atau bisa diintegrasikan dengan teknologi-teknologi baru
bisa melayani berbagai kebutuhan yang terus berubah untuk setiap penggunanya. Hal ini tentunya bisa mempermudah pengguna untuk terus menyesuaikan data mereka untuk berbagai kebutuhan pada saat mereka memerlukan sistem identitas digital tersebut. Untuk memastikan prinsip-prinsip ini diterapkan dengan baik, peran regulator dan para stakeholder, termasuk kita semua yang ada di dalam media klinik ini sangatlah penting. Saat ini dari Kementerian Kominfo, mereka sudah melakukan audit ketat bagi penyelenggara sertifikat elektronik seperti VIDA. Dan audit ini tidak hanya dilakukan di awal pemberian izin, tapi setiap tahun. Selain dari Kominfo, ada berbagai regulator terkait juga yang sudah melakukan proses monitoring tersendiri untuk penggunaan identitas digital di sektor-sektor masing-masing, di sektor mereka masing-masing. Selain dari monitoring regulator, tentunya kami selaku pelaku industri sudah memiliki komitmen untuk terus memenuhi privacy dan security yang lebih baik untuk para pengguna. Untuk itu, selain tidak melakukan audit berkala secara internal, kami juga ikut serta dalam berbagai standarisasi audit internasional. Misalnya, WebTrust sebagai salah satu audit standar keamanan tertinggi di level global adalah salah satu audit yang dimiliki oleh VIDA. Kemampuan verifikasi dan keamanan VIDA juga sudah diakui oleh berbagai mitra internasional kami seperti Adobe Sign dan DocuSign, di mana VIDA merupakan satu-satunya PSRE di Indonesia yang menjadi digital trust provider kedua platform tersebut. Studi dari Microsoft menunjukkan bahwa hanya 44% konsumen di Indonesia yang percaya bahwa data pribadi mereka akan dikelola dengan baik oleh penyedia layanan digital. Studi ini juga mengungkapkan bahwa ada beberapa elemen trust yang paling penting untuk para konsumen. 3 di antaranya adalah security, privacy, dan ethics. Studi ini juga menyimpulkan suatu hal yang menarik, yaitu bahwa konsumen itu akan melakukan penyesuaian perilaku bila mereka mengalami pengalaman buruk yang terkait dengan trust di suatu layanan digital. 56% menyatakan mereka akan berganti platform, 37% mengatakan bahwa mereka akan mengurangi transaksi di platform tersebut, dan 33% mengatakan mereka akan berhenti menggunakan layanan di platform. Jadi dari survei ini sebetulnya sudah jelas bahwa infrastruktur pendukung perlindungan data pribadi yang kuat bagi konsumen itu dan bagi kita semua, baik sebagai penyelenggara maupun sebagai konsumen, itu sangat penting. Dan tentunya sangat penting sebagai landasan dari perkembangan ekonomi digital Indonesia yang sehat. Semoga paparan dan diskusi yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat dan ikut berkontribusi terhadap ekonomi digital Indonesia yang inklusif, aman, dan terpercaya, dan tentunya memperkaya pemahaman kita semua terhadap perlindungan data pribadi. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua, terutama rekan-rekan panelis dan narasumber serta moderator hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat. Saya kembalikan kepada Ibu. Baik, terima kasih Mbak Sati atas sambutannya. Tadi kita sudah mendengarkan ya bagaimana komitmen VIDA dalam pelindungan data pribadi konsumennya, salah satunya lewat standarisasi dan audit berstandar global. Sebelum kita bergerak ke sambutan berikutnya, karena narasumber kita Bu Sati harus bergerak ke agenda berikutnya, saya persilakan untuk rekan-rekan media boleh mengabadikan momen ini. Silakan kepada para narasumber memandang ke kamera, memberikan senyum terbaiknya, dan silakan kepada rekan-rekan media untuk menekan print screen atau screen capture di layar masing-masing. 3, 2, 1. Baik, terima kasih kepada Bu Sati. Selanjutnya kita bergerak ke agenda berikutnya. Memberikan kesempatan kepada Bapak Ardi Suteja selaku Ketua dan Pendiri Indonesia Cyber Security Forum atau ICSF untuk memberikan sambutannya. Silakan Pak Ardi. Terima kasih Mbak Suryani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Mas Teguh, sahabat saya dari Kominfo, teman lama ini ya, Bu Sati, Rasuanto dari VIDA, Mas Bowo, Pak Taufik ya, dan tentunya tidak kalah penting ke teman-teman rekan-rekan jurnalis yang hadir pada siang ini. Ini merupakan suatu kesempatan dan kehormatan bagi Indonesia Cyber Security Forum dalam siang ini dalam rangkaian kerjasama kami dengan VIDA yang sudah sampai ketiga di dalam mengupas dan mengangkat isu-isu terkait dengan perlindungan data ya.
Nah, kebetulan pada momentum acara pada siang ini kita akan mengangkat tema terkait dengan Hari Privacy dan Perlindungan Data Internasional yang jatuh esok hari, sehingga kami merasakan sangat penting untuk kita mengangkat kembali ya dalam rangka tidak hanya berbagi informasi terkait dengan perlindungan data, status terakhir dengan pembahasan RUU PDP di DPR ya. Tapi juga yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita melakukan proses edukasi kepada masyarakat ya. Karena sampai detik ini, sampai pagi tadi pun saya masih juga menerima pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ya di dunia usaha ya, masyarakat itu menanyakan bagaimana ini terkait dengan masalah undang-undang perlindungan data ya yang masih dibahas di DPR. Itu juga baru indikasi yang kita lihat memang dinanti. Nah, untuk itu makanya kita juga perlu berbagi ini untuk juga meningkatkan awareness ya, concern kita bahwa ini menjadi hal yang sangat penting ya. Nah, kenapa kita juga bermitra dengan FIDA? FIDA ini juga tidak lain adalah salah satu pionir ya di industri keamanan antisipatif dan preventif ya di bidang digital, yang tidak lain ya yang merupakan elemen kunci ya di dalam proses yang kita sebut dengan proses perlindungan data dan privacy. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Sati kenapa ya komitmennya jelas itu apa yang mereka lakukan itu sudah sesuatu hal yang memang bidang mereka ya, dan ini kita perlukan ke depan ya. Nah, ini juga kita senang sekali bermitra dengan FIDA juga karena di sana teman-teman juga sangat peduli dengan isu-isu perlindungan data, bukan hanya kepentingan bisnis ya, tapi juga bagaimana kita membangun pemahaman perlindungan data dan privacy pada masyarakat secara luas ya, melalui tentunya kerjasama dengan teman-teman media yang turut hadir dalam siang ini. Saya tidak akan lama lagi menyampaikan kata sambutan. Mohon juga teman-teman bisa mengikuti dengan seksama acara penting ini ya. Nanti ada Mas Teguh Arifianto dari Kominfo, Mas Ahmad Taufik dari ini yang akan memaparkan ya dari segi teknologi, dari segi kebijakan. Mudah-mudahan ini akan juga memperjelas bagaimana kita ke depan akan menyiasati isu-isu terkait dengan perlindungan data, kebocoran data ya, untuk bisa kita sama-sama kita memperkuat pemahaman kita dan bagaimana kita mencegah terjadi perlindungan data. Demikian mungkin singkatan sambutan singkat dari saya. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami. Nanti kita bisa lanjut dalam sesi tanya jawab yang akan disampaikan oleh moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ardi atas sambutannya. Jadi nanti lebih dalam lagi, lebih hangat lagi kita kupas saat sesi diskusi ya Pak ya. Kebetulan sudah hadir Bapak Teguh Arifiadi. Selamat datang Pak. Oke, sudah ya. Karena kebetulan lagi lengkap narasumber kita, saya ingin manfaatkan momentum ini untuk kembali berfoto bersama. Jadi nanti di akhir diskusi kita tidak usah foto lagi. Boleh menghadap ke kamera dan memberikan senyum terbaiknya. Pada rekan-rekan media, monggo silakan ditekan print screen-nya atau screen capture layar handphone Anda. 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan bergerak ke agenda berikutnya, yakni presentasi. Tanpa berlama-lama, saya akan memberikan kesempatan berikutnya kepada Bapak Taufik selaku Head of Product FIDA untuk memberikan pemaparannya. Silakan Pak Taufik. Terima kasih Mbak Suryani. Selamat siang teman-teman dari media. Terima kasih sudah pada hadir. Saya juga mengucapkan selamat siang kepada Pak Teguh Arifiadi dari Direktur Tata Kelola Kominfo, Pak Ardi dan Pak Bowo dari Indonesia Cyber Security Forum atau ICSF. Di kesempatan siang ini saya mencoba membawa tema ini mengenai antisipasi kebocoran data pribadi dalam dunia digital. Target atau objektifnya adalah mungkin buat teman-teman media. Yang pertama adalah menambah kesadaran buat masyarakat mengenai pentingnya terhadap data pribadi masing-masing masyarakat. Terus yang kedua adalah mudah-mudahan bisa menjadi referensi buat pelaku industri mengenai bagaimana
kita dapat meminimalisir risiko kebocoran data pribadi dalam dunia digital. Silakan next. Ya, berbicara dari data pribadi disambungkan ke identitas digital, mudah-mudahan video pendek ini bisa memberikan gambaran. Mohon untuk di play. Identitas digital itu apa sih? Identitas digital adalah sistem identifikasi penduduk dalam format digital yang dapat mempresentasikan individu secara unik dan terpercaya. Tanpa disadari, identitas digital banyak kita gunakan dalam keseharian kita. Misalnya, saat bertransaksi dengan digital banking, belanja online di e-commerce, mengajukan pinjaman online, cek hasil tes swab lewat dokumen digital, menggunakan tanda tangan elektronik saat kerja remote. Sebagai syarat pendaftaran sebuah layanan online, biasanya kita diminta mengisi data diri untuk identitas digital. Identitas digital Anda perlu dilindungi agar terhindar dari berbagai modus penipuan dan penyalahgunaan data pribadi lainnya. Identitas digital. Kenali, miliki, dan lindungi. Iya, terima kasih untuk video pendeknya. Inti dari video pendek tadi kita bisa melihat bahwa data pribadi itu merupakan bagian dari identitas digital yang sehari-hari kita sudah sangat gunakan, mungkin sadar atau tanpa sadar. Dan saat ini identitas digital masyarakat udah tersebar di berbagai berbagai layanan, berbagai platform. Ya mungkin ada yang sadar, ada yang nggak sadar, cuman kondisinya sudah seperti itu. Mengenai prinsip-prinsip yang tadi Bu Sati juga sudah sempat mention sedikit, di sini mungkin kita akan ulas lebih dalam, tapi berhubung dengan kesempatan siang ini mungkin waktunya sangat terbatas. Di sesi ini saya akan coba ulas 5 hal aja dari 10 prinsip-prinsip identitas digital yang FIDA selalu jadikan patokan ya. Jadi prinsip-prinsip ini sebenarnya hal yang sama yang dituangkan juga dalam berbagai peraturan, termasuk yang mungkin di Indonesia adalah rancangan undang-undang perlindungan data pribadi. Jadi ini diambil dari artikelnya Mastercard, di mana ada 10 prinsip identitas digital yang terkait dengan konsep digital trust. Dari 10 ini, 5 yang saya akan ulas. Pertama mengenai ownership. Nah, ini sebenarnya mungkin nanti ke teman-teman media kita lebih lihat dari sudut pandang pelaku industri, karena bagaimana pelaku industri ini bisa tadi balik ke judulnya mengantisipasi kebocoran adalah bagaimana pelaku industri mengelola data customer mereka gitu. Jadi dari prinsip ownership ini sebenarnya kan kepemilikan data itu sepenuhnya adalah milik masing-masing individu. Makanya setiap pelaku industri yang mengelola data pribadi, mengelola identitas digital, mereka harus memberikan hak penuh ke customer. Artinya hak penuh ini tidak ada paksaan dalam collect datanya. Terus kalau misalkan yang punya dalam hal ini masing-masing individu mau merubah, menghapus dan lain, itu semuanya haknya sepenuhnya dimiliki oleh si customer. Terus prinsip yang kedua adalah confidentiality yang saya akan ulas. Ini mengenai kalau dari sisi pelaku industri, setiap pelaku industri harus bisa menjaga kerahasiaan data customer. Jadi si customer juga punya keyakinan, ada jaminan bahwa data saya dikelola oleh salah satu pelaku industri, pelaku platform digital atau semacamnya, itu akan selalu terjaga kerahasiaannya. Yang ketiga adalah consent. Consent di sini kalau bagi pelaku industri, ini artinya pelaku industri hanya boleh memanfaatkan data pribadi atau identitas digital, membagikan kepada pihak lain, dan sebagainya apabila ada izin eksplisit dari masing-masing individu sebagai pemilik datanya gitu. Tanpa izin itu jangan berani pelaku industri untuk memanfaatkan data tersebut di luar yang sudah diizinkan. Kecuali kalau di sini dari si prinsip, kecuali apabila ada aturan hukum yang memang mengatur gitu. Jadi itu di luar dari izin pemilik apabila misalkan secara undang-undang diperbolehkan.
Dua hal lain yang mungkin saya ulas adalah security dan integrity. Jadi ini sebenarnya kalau buat pelaku industri, ini memastikan bahwa semua sistem, prosedur, orang-orang yang ada di dalam yang terkait dan terlibat pemrosesan, penyimpanan data pribadi dan lain-lain, itu harus dipastikan aman, harus dipastikan secure. Bagaimana caranya? Caranya adalah selalu mengikuti standar keamanan gitu. Dan ini mungkin nanti di slide berikutnya akan diperlihatkan apa yang harus dilakukan ya. Dan yang terakhir, 5 dari 10 ini yang saya ulas adalah mengenai data right gitu. Jadi kalau sebagai pelaku industri terkait prinsip data right ini adalah mereka harus menyiapkan fasilitas agar si customer atau pemilik data bisa memiliki akses, bisa ada fasilitas untuk memperbaiki apabila dibutuhkan, bisa menghapus dan mengelola datanya gitu. Jadi jangan sampai datanya sudah dikelola oleh pelaku industri, habis itu si pemilik datanya malah kalau misalkan datanya salah harus diperbaiki, dia tidak ada fasilitas untuk melakukan hal tersebut lah. Jadi mungkin 5 hal itu yang saya angkat dari prinsip identitas digital siang ini. Boleh next? Ya. Sebenarnya kan kita ngelihat kayak ada dua sisi lah. Yang pertama adalah kita sebagai individu, masing-masing pemilik data harus hati-hati dengan data pribadinya mereka, harus hati-hati dengan identitas digitalnya mereka. Tapi di sisi lain, sebenarnya identitas digital atau pemanfaatan data pribadi di dunia digital itu sangat dibutuhkan untuk perkembangan ekosistem digital ya. Jadi ini mungkin pertanyaannya adalah bagaimana kekhawatiran terhadap risiko kebocoran atau penyalahgunaan data pada identitas digital bisa dikelola gitu sehingga tidak menjadi penghambat dalam mendukung ekosistem digital. Jadi ini kembali lagi ini bisa dijadikan referensi buat pelaku industri praktek seperti apa yang bisa dijalankan untuk mengurangi risiko tersebut gitu. Ada dua hal di sini, ada sisi kapabilitas yang harus disiapkan oleh pelaku industri, dan yang kedua adalah juga pelaku industri harus bisa melihat apa yang dibutuhkan oleh pengguna. Jadi kalau dari sisi kapabilitas, ini misalkan pengoperasian dan cara penggunaan yang efektif. Jangan sampai nanti datanya dikolek tidak sesuai dengan kebutuhan, tidak efektif itu dalam artian data yang dibutuhkan mungkin hanya nama tapi dia minta alamat gitu, padahal itu kan tidak digunakan gitu. Lalu yang kedua, seminimal mungkin untuk terjadinya penyimpanan data di banyak tempat. Jadi kalau misalkan ada satu sistem, dalam hal ini konteksnya adalah digital identity atau identitas digital yang bisa terpusat dan terpercaya, itu bisa dimanfaatkan oleh berbagai pihak tanpa harus menyimpan data-data pribadi dari customer itu di setiap pelaku industri tadi gitu. Mungkin mohon maaf saya sebutin ya mungkin ini aman karena dari luar ya. Misalkan kita sehari-hari menggunakan akun Google aja. Akun Google saya itu cukup satu, tapi saya bisa masuk ke platform lain, platform A, platform B, platform C dengan mudah, dengan misalkan hanya pilih tombol login with Google gitu. Nah ini data pribadi sayanya kan sebenarnya enggak sampai semuanya disimpan di semua pelaku industri yang memanfaatkan data akun Google tadi gitu. Contohnya kayak gitulah untuk yang interoperabilitas sistem pemanfaatan. Terus yang ketiga ini dari sisi aturan prosedur yang bisa berlaku secara luas, yang bisa digunakan secara luas. Nah ini kayak misalkan contoh sederhana saat ini Kominfo dengan penyelenggara tanda tangan elektronik dan lain-lain itu kan udah ada aturan yang jelas, prosedur yang harus diikuti, standar keamanan yang harus diterapkan dan selalu diaudit, dan itu menjadi seragam. Dan dengan keseragaman itu tanda tangan elektronik tersertifikasi katakanlah di Indonesia itu bisa digunakan di berbagai kebutuhan gitu. Itu salah satu contohnya. Sedangkan dari sisi kebutuhan yang dilihat oleh pengguna itu tentunya pengguna akan sangat diuntungkan apabila identitas digital yang ditawarkan itu bisa digunakan di banyak hal. Jadi misalkan kayak tadi contoh Google tadi, semakin banyak platform yang
mengadopsi login with Google, si pengguna akan semakin terbantu. Dan ini juga akan mengurangi risiko kebocoran data juga gitu pada ujung-ujungnya. Lalu pengalaman pengguna ini terkait user experience ya. Ya ini lebih ke kayak product design. Saya sendiri di VIDA di bagian tim produk memang selalu selalu membuat desain itu yang bagaimana si pengguna bisa dengan simple, dengan mudah dan seragam. Tanda tangan VIDA di mana aja gitu, itu experience-nya sama gitu katakanlah. Terus yang terakhir adalah trust. Trust ini semakin jadi kayak misalkan ada sertifikasi atau apa bagi pelaku industri yang bisa tunjukkan bahwa ya ini sudah terstandarisasi oleh standar ISO apa misalkan sudah tersertifikasi atau seperti apa, itu juga menjadi kebutuhan dari sisi pengguna sehingga melihat bahwa layanan tersebut adalah aman dan terpercaya. Bisa lanjut? Nah ini sekilas saja, ini salah satu yang kami jalankan di VIDA dengan support juga dari Kominfo. VIDA sudah menjadi penyelenggara sertifikasi atau PSRE, penyelenggara sertifikasi elektronik yang berinduk juga di bawah Kominfo. Terus dari standar industri dan standar global juga kami tersertifikasi oleh ISO 27001 dan WebTrust. Dan dengan sertifikasi tersebut kami mendapatkan kepercayaan dari partner global juga. Misalkan tadi juga Bu Sati sudah menyampaikan mengenai Adobe Approved Trust List gitu. Ini juga yang menunjukkan kepercayaan dari perusahaan global bahwa VIDA secara standar, secara teknologi, secara prosedur dan lain-lain memang sudah comply dan sudah bisa dijadikan istilahnya kalau di sini trust provider, trust service provider. Next. Ya. Tadi saya sedikit mengulas mengenai kebutuhan apa yang pengguna harapkan ya. Ada dari sisi simplicity, kemudahan, terus ada juga di sisi tadi di prinsip digital identitas ada consent dan lain-lain. Ini yang contoh aja, mudah-mudahan bisa jadi referensi juga. Salah satu produk kami di VIDA, kami seperti di screen yang pertama itu ya, contoh screen yang pertama itu terlihat di situ ada explicit consent. Terus secara data juga efektif. Jadi kalau misalkan ini relevansinya adalah pembuatan sertifikat elektronik untuk tanda tangan elektronik sesuai peraturan, sesuai standar, maka yang diminta adalah identitas KTP elektronik untuk penduduk Indonesia gitu. Jadi hanya yang diminta itu ya sesuai dengan aturan tersebut. Jadi efektif. Dan ada consent yang eksplisit. Habis itu juga sebenarnya kalau berbicara masalah data pribadi, selain menjaga keamanannya, dari pertama kita mendapatkan data pribadi tersebut sudah harus terpercaya. Nah itu yang di VIDA, di produk ini juga untuk online identity verification, kami bermitra dan menggunakan layanan dari KTP elektronik sehingga kami bisa melakukan verifikasi data secara real time online. Jadi tidak ada orang yang mengaku-ngaku sebagai atau menggunakan data pribadi asal random atau data pribadi orang lain karena itu akan diverifikasi secara real gitu. Lalu termasuk juga verifikasi biometrik dengan foto wajah gitu. Nah ini yang contoh-contoh praktek mengikuti prinsip untuk meminimalisir, mengantisipasi masalah terkait penyalahgunaan data, kebocoran data dan sebagainya gitu. Dan yang bagian kedua ini lebih ke digital signature atau tanda tangan elektronik. Ini yang tadi juga disampaikan bahwa dengan adanya peraturan dari Kominfo, penggunaan tanda tangan elektronik yang standar, yang diatur, diaudit, itu memudahkan untuk interoperability di berbagai use case lah. Mungkin kalau saya boleh bilang bisa digunakan tanda tangan elektronik untuk di industri keuangan, industri e-commerce, kesehatan, dan sebenarnya ya applicable di any use case selama itu di ranah digital. Next. Ini terakhir aja bahwa ketika berbicara mengenai identitas digital,
kita tidak berhenti di, katakanlah sekarang mungkin ada pinjaman online atau misalkan digital banking yang mulai hangat-hangat juga. Tidak berhenti di situ. Once identitas digital ini terbentuk dan terpercaya dan bisa dimanfaatkan secara luas, mengikuti prinsip-prinsip tadi, mengikuti kebutuhan, mengikuti standar dan regulasi, ini bisa dimanfaatkan ke berbagai hal. Mulai dari ya betul layanan finansial, bisa juga ke kesehatan, ke traveling, ke e-commerce, bantuan kemanusiaan, platform sosial dan banyak hal lain. Jadi identitas digitalnya terpercaya, dikelola dengan aman, antisipatif untuk masalah kebocoran dan penyalahgunaan data dan bisa dimanfaatkan secara luas. Mungkin paparan dari saya dicukupkan di sini, nanti lanjut ke sesi ditanya jawab mungkin kalau misalkan ada hal terkait. Terima kasih MC, saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada Pak Taufik atas pemaparannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan paparan dari Bapak Teguh Arifiyadi selaku PLT Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo. Kepada Bapak Teguh, kami persilakan. Terima kasih Mbak Suryani, dan terima kasih untuk Vida, Pak Taufik, terima kasih banyak, Pak Ardi Suteja dari ISF, terima kasih banyak. Di sini ada Mas Satrio juga. Vida ini termasuk salah satu CE atau penerbit tantangan digital yang telah mendapatkan sertifikasi berinduk dari Kominfo. Artinya bahwa Vida merupakan penyedia layanan tantangan digital yang terpercaya dan auditable ya. Jadi kita audit dengan sangat ketat sebelum sebuah perusahaan mendapatkan berinduk dari Kominfo. Jadi kami ucapkan selamat juga untuk Vida yang sudah comply terhadap seluruh aturan maupun aspek teknis dalam penerbitan tantangan digital. Mbak Suryani dan Bapak sekalian, izin saya share screen. Jadi tema hari ini, Bapak sekalian, teman-teman wartawan, media, saya diminta membawakan hal-hal yang berkaitan dengan pelindungan data pribadi. Tentu kalau kita bicara pelindungan data pribadi, itu dimensinya sangat luas dan sangat dalam. Kita tidak bisa membahas hanya dalam hitungan jam ya, panjang sekali kalau mau diuraikan. Nah di sini saya akan fokus ke beberapa hal yang berkaitan dengan pengendalian, ya, terutama pengendalian insiden dan sanksi. Jadi dua hal itu. Tadi kaitannya, kalau perusahaan tidak memiliki mekanisme untuk tata kelola data pribadi, ada ketentuan-ketentuan sanksi yang sedang disiapkan oleh pemerintah, dalam hal ini oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Kominfo dalam bentuk denda. Nah, ini akan menjadi concern dalam beberapa minggu ke depan. Pertama, sebelum masuk ke materi, teman-teman media juga mesti paham bahwa data protection, ya, pemahamannya tidak lagi kita ambil dengan definisi perlindungan data ya, atau perlindungan data pribadi. Jadi, tapi di rancangan undang-undang perlindungan data pribadi, ya, kata-kata perlindungan itu dikoreksi dan lebih tepat menggunakan kata-kata pelindungan. Kalau perlindungan itu adalah tempat berlindung. Sementara kalau pelindungan adalah tata cara atau metode untuk melindungi. Itulah kemudian kenapa RUU PDP ya, setelah mempertimbangkan pendapat para ahli bahasa menggunakan terminologi pelindungan data pribadi. Nah, RUU pelindungan data pribadi itu sendiri ya, sampai saat ini tahapannya adalah dalam tahapan pembahasan DIM. Sudah sekitar 45% sampai 50% ya DIM yang sudah dibahas, dan harapannya di tahun ini ya, di awal tahun ini sebetulnya kami sudah bersurat ke DPR untuk meminta pembahasan, melanjutkan pembahasan terkait dengan daftar inventaris masalah dalam rancangan undang-undang perlindungan data pribadi. Apa substansi pokok dari RUU PDP? Nah, substansi pokoknya di situ diatur jenis-jenis data pribadi ya. Selain data pribadi itu apa? Kemudian kriterianya bagaimana, kemudian hak dari subjek data pribadi,
hak dari pemilik data seperti apa, bagaimana pemrosesannya, bagaimana kewajiban pengendali dan prosesor. Nah, jadi kalau kita menggunakan pendekatan konvensional, tidak ada istilah pengendali atau prosesor data. Yang ada adalah pemilik data pribadi dan pihak yang memproses, dalam hal ini adalah korporasi atau perusahaan, ataupun pihak yang diberikan hak untuk memproses. Kemudian juga diatur tentang mekanisme transfer data pribadi. Jadi bagaimana kalau perusahaan mau mengirimkan data pribadi warga negara Indonesia keluar, ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, bagaimana mereka harus menotifikasi, dan seterusnya. Kemudian juga diatur sanksi administratif terkait dengan denda, kemudian larangan-larangan apa saja dalam menggunakan data pribadi, misalnya larangan jual beli, larangan mengungkapkan secara ilegal, larangan memasang alat pengelola data visual atau CCTV di bukan tempat-tempat publik, ataupun di tempat publik tapi harus ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi ketika memasang alat pengelola data visual. Kemudian juga diatur bagaimana pembentukan pedoman perilaku pengendalinya, bagaimana kalau ada sengketa, kemudian kerjasama internasional, dan yang pasti adalah pengaturan terkait dengan pidana. Nah, karena ketentuan pidana yang ada saat ini, yang di Undang-Undang ITE, di KUHP, di Undang-Undang Perbankan atau undang-undang lain, sifatnya belum spesifik berkaitan dengan data pribadi, tapi data pada masing-masing sektor. Jadi, rancangan Undang-Undang Data Pribadi ini merupakan kodifikasi pengaturan pelindungan data pribadi dan mekanisme sanksi khususnya yang berkaitan dengan pidana. Oke, disebutkan nanti di RUU Pelindungan Data Pribadi ada pengendali, ada prosesor. Pengendali adalah pihak yang memiliki kewajiban untuk memproses, sementara prosesor adalah pihak yang ditunjuk untuk memproses. Jadi tidak selalu pengendali data pribadi atau perusahaan yang menerima data dari customer atau nasabah ataupun penyelenggara yang mendapatkan data, ya, penyelenggaranya tidak hanya perusahaan, bisa rumah sakit, sekolah, dan lain-lain, bertindak selaku prosesor pemproses. Tidak selalu. Jadi di RUU PDP ini boleh data itu dikolek atau dikumpulkan oleh pengendali, tapi yang memproses bukan pengendali, tapi pihak lain. Dalam hal ini adalah prosesor data pribadi. Nah, sepanjang apa? Kata kunci, sepanjang ada persetujuan dari subjek datanya, dari pemilik datanya. Jadi begitu ketatnya aturan-aturan dalam pelindungan data pribadi dalam RUU ini, sehingga membuat sebuah paradigma baru bahwa kalau saat ini kita menganggap data pribadi sebagai aset, ketika RUU nanti disahkan menjadi Undang-Undang PDP, pelindungan data pribadi, maka data pribadi yang tadinya dianggap sebagai aset berubah menjadi data pribadi sebagai sebuah tanggung jawab dan amanah. Jadi bukan banyak-banyakan data pribadi yang dikumpulkan, tapi bagaimana membatasi dan mengatur tata kelola data pribadi masing-masing pengendali data pribadi. Ini yang akan berubah paradigma ini dan harusnya sudah mulai berubah. Nah, kalau sekarang semua orang berusaha mengumpulkan data pribadi seolah-olah itu adalah aset untuk diprospek dan seterusnya. Harusnya berubah karena kewajibannya banyak. Semakin banyak data pribadi yang dikelola atau diproses, semakin banyak kewajiban dan aspek-aspek lain yang harus diperhatikan, baik itu secara compliance peraturan maupun dari sisi teknikal. Tujuan aturan terkait dengan tata kelola data pribadi adalah membangun keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak, baik itu pemilik data maupun pihak yang mengendalikan ataupun memproses data. Nah, diatur di situ dari mulai bagaimana perolehan yang benar, bagaimana mengumpulkan yang benar, setelah dikumpulkan bagaimana mengolahnya, bagaimana menganalisanya, setelah berhasil dianalisa bagaimana menyimpannya, setelah berhasil disimpan bagaimana kalau mau ada perbaikan, ada update, pembaruan, dan bagaimana ketika data itu ditampilkan atau di-disclose ke publik, bagaimana cara mengumumkannya, bagaimana cara mentransfernya, memindahkan data, dan seterusnya. Dan yang tidak kalah penting adalah mekanisme penghapusan. Kapan data itu harus dihapus, berapa lama disimpan, dan bagaimana jika pemilik data meminta penghapusan. Nah, mekanisme inilah yang menjadi salah satu tujuan kenapa regulasi data pribadi ini penting. Karena apa? Untuk membangun keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak. Pemerintah dalam hal ini, saat ini ya, regulasi existing saat ini, sebelum adanya rancangan undang-undang PDP, diberikan kewenangan untuk melakukan pengendalian pelindungan data pribadi. Jadi
selain RUU PDP yang sedang disiapkan pemerintah, undang-undang existing saat ini, yaitu undang-undang ITE, yang kemudian ada turunannya PP 71, kemudian ada peraturan Menteri Kominfo nomor 20 2016, sudah mengatur. Jadi bukan dibilang kekosongan hukum, tidak ada kekosongan hukum dalam ketentuan data pribadi, sudah ada, tapi RUU PDP akan melengkapi dan lebih komprehensif. Nah, regulasi existing ini yang ada saat ini di Undang-Undang ITE dan turunannya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban persetujuan pemilik data dalam hal pemanfaatan atau penggunaan data pribadi, kemudian diberikan juga kewenangan kepada Kominfo untuk melakukan pengawasan pemrosesan data pribadi. Selain juga diatur juga mekanisme bagaimana melindungi data pribadi dalam sistem elektronik. Ada dua hal kegiatan utama pemerintah dalam pengendalian perlindungan data pribadi. Yang pertama pengawasan, yang kedua adalah penanganan kasus atau insiden. Untuk pelaporan penanganan insiden, ya, pemerintah punya kanal-kanal untuk pelaporan, baik itu email maupun WA, baik itu laporan yang langsung dari masyarakat, ataupun laporan dari pengendali data pribadi itu sendiri, atau korporasi yang memproses data pribadi itu sendiri. Prosedur penanganan insiden, investigasi yang dilakukan oleh pemerintah dimulai dari menerima aduan atau isu itu termasuk isu dari media. Dan Kominfo melakukan, tim Kominfo, ya ada tim investigasinya melakukan validasi apakah benar informasinya, kemudian meminta mengklarifikasi kepada pemilik datanya atau pengendali datanya terkait dengan apakah benar ada dugaan insiden kebocoran data pribadi. Kemudian baru ditentukan apakah ini benar kasus baru atau kasus lama. Dan kalau itu kasus baru kita lanjutkan dengan deep investigation, investigasi mendalam, sehingga akan menghasilkan rekomendasi-rekomendasi dan atau diberikan sanksi. Nah, saat ini ketentuan sanksi yang baru diberikan oleh pemerintah masih berkaitan dengan sanksi peringatan. Karena apa? Karena mekanisme pemberian sanksi denda saat ini masih dalam rancangan peraturan pemerintah terkait dengan PNBP. Di situ ada sanksi denda yang minggu lalu diuji publik. Kalau prosesnya lancar dalam beberapa bulan ke depan, akan disahkan menjadi peraturan pemerintah terkait dengan PNBP di lingkungan Kementerian Kominfo yang di dalamnya diatur mekanisme sanksi denda. Nah, kalau saat ini sebelum PP itu disahkan, RPP itu disahkan, maka masih menggunakan sanksinya berupa peringatan-peringatan. Jumlah insiden yang ditangani oleh Kominfo dari 1 Januari 2002 sampai saat ini ada 3. Sementara tahun 2021 ada 20, tahun 2020 ada 21, 2019 ada 3 kasus. Dan mayoritas adalah berkaitan dengan insiden yang terjadi di platform e-commerce. Kemudian baru ke instansi publik. Nah, instansi publik juga menjadi concern bahwa pemerintah juga punya kewajiban yang sama seperti penyelenggara lain untuk menjaga data pribadi yang dikelolanya. Nah, dari status penanganan insiden yang dilakukan oleh Kominfo, 8 insiden telah diberikan sanksi administratif ya, berupa peringatan. Kemudian ada 16 kasus yang mendapatkan rekomendasi tertentu, baik itu sanksi maupun teknis. 10 kasus masih dalam proses investigasi, dan 3 kasus masih sifatnya masih bentuk pelaporan, dan tidak ditangani oleh Kominfo ada 10 kasus karena sebetulnya bisa jadi insidennya sudah tidak relevan atau tidak benar, ataupun informasinya tidak akurat. Dan mayoritas insiden adalah berkaitan dengan insiden data breach atau IT insiden. Sisanya adalah non-insiden IT. Ini hanya masalah salah prosedur atau salah pengelolaan dalam pelindungan data. Ketentuan sanksi yang disiapkan dalam RUU PDP, rancangan undang-undang PDP nantinya harus memenuhi prinsip efektivitas, proporsional, dan mengandung efek jera. Makanya di RUU PDP diatur mekanisme sanksi pidana, dan pidananya bisa pidana penjara, pidana denda, dan pidana tambahan bagi korporasi. Jadi pidana dalam pelindungan data pribadi ini tidak hanya kepada perseorangan, bisa juga kepada badan hukum atau korporasi. Sementara sanksi lainnya ada sanksi administratif berupa peringatan, penghentian sementara, denda, dan lain-lain.
aturan sanksi pidana seperti yang disampaikan di awal, ya, ada beberapa hal. Pertama, larangan bagi setiap orang untuk mengumpulkan data pribadi secara ilegal, larangan mengungkapkan data pribadi secara ilegal, larangan menggunakan data pribadi yang bukan miliknya, yang mana ketentuan sanksi pidananya bisa berupa penjara paling lama 5 tahun, atau bisa juga 2 tahun, atau 7 tahun, tergantung jenis pidananya, dan denda paling banyak 70 miliar rupiah. Nah, mekanisme ketentuan pidana ini masih dalam pembahasan apakah pemenjaraan atau pidana penjara itu tetap dipertahankan atau dikembalikan hanya pada mekanisme denda berupa pembayaran sejumlah uang. Kemudian pidana lainnya berkaitan dengan larangan mengoperasikan alat pengawas data visual, jadi termasuk CCTV, perekam data, alat perekam data, gambar dan lain-lain. Karena yang boleh dilakukan pemasangan alat pengawas data visual itu hanya boleh jika ditujukan untuk kepentingan keamanan dan atau lalu lintas. Di luar itu, di tempat umum harus mendapatkan izin ataupun diatur secara khusus. Kalau tidak diikuti ketentuan tersebut dan terjadi pemasangan atau pengoperasian alat pemroses data visual di tempat umum secara ilegal, maka bisa dikenakan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 10 miliar rupiah. Nah, itu larangan memasang. Menggunakan pun demikian, menggunakan alat pemroses data visual di tempat umum, ya, itu bisa kena pidana paling lama 1 tahun atau denda 10 miliar. Kemudian larangan memalsukan data pribadi, jadi tidak boleh memalsukan data pribadi, tidak boleh menjual beli data pribadi yang ancaman hukumannya bisa sampai 5 tahun dengan denda paling banyak 50 miliar rupiah. Nah, sekarang terakhir terkait dengan denda administratif. Dalam rancangan peraturan pemerintah terkait dengan PNBP Kominfo yang di dalamnya ada mekanisme denda, maka setiap penyelenggara, dalam hal ini bisa korporasi, bisa atau badan hukum, yang tidak memiliki mekanisme untuk menghapus informasi yang tidak relevan, ya, berdasarkan putusan pengadilan, maka dia dikenakan denda 200 poin, yang mana per poin dihitung 100.000. Jadi kalau misalnya pengadilan memutuskan bahwa data terkait dengan seseorang itu harus dihapus dalam sistem penyelenggara, dan penyelenggara tidak melakukan penghapusan, maka dia dikenakan denda 25 juta. Nah, kalau misalnya ternyata tidak ada mekanisme untuk penghapusan di penyelenggara, ditambahkan lagi 50 poin. Nah, jadi bisa 250 poin dan seterusnya. Ini berkaitan dengan kewajiban melakukan take down informasi yang diminta dalam putusan, dalam penetapan pengadilan. Berikutnya, berkaitan dengan kepatuhan atau pemrosesan data pribadi, poin-poin yang tadi disebutkan jumlahnya akan meningkat drastis. Misalnya, dalam hal pemerintah melakukan monitoring ternyata terdapat penyelenggara yang tidak punya landasan hukum pemrosesan data pribadi di perusahaannya, atau dalam hal ditemukan bahwa penyelenggara menggunakan data tidak sesuai peruntukannya, atau melakukan pemrosesan data pribadi dengan tidak akurat, tidak lengkap, menyesatkan, dan tidak mutakhir, maka poin-poin tadi ditingkatkan sampai dengan ribuan. Bahkan kalau misalnya terjadi kehilangan data, penyalahgunaan data, misalnya ada insiden kebocoran data, maka poin yang tadi ribuan meningkat menjadi 10.000, 5.000, dan seterusnya. Dan ini bisa diakumulasikan. Namun perhitungannya tidak poin kali 100.000. Ditambahkan lagi perhitungannya, indeks jenis pelanggaran dikalikan poin dikalikan prosentase bobot. Prosentase bobot itu apa? Tergantung skala usaha penyelenggaranya. Kalau penyelenggara itu punya penjualan tahunan lebih dari 300 juta sampai 2,5 miliar, dia hanya dikenakan 50% dari poin dendanya tadi dikali 100.000. Dikalikan indeks pelanggarannya. Tapi kalau dia perusahaan besar dengan penjualan di atas 50 miliar, maka dikenakan 100% poin bobotnya dikalikan indeks pelanggaran dikalikan 100.000. Nah, apa itu indeks pelanggaran? Nah, indeks pelanggaran saat ini belum diatur dalam peraturan Menteri Kominfo, dan tahun ini rencananya akan diatur. Indeks ini akan menentukan berapa kali lipat, ya, atau berapa banyak pengalinya ketika terjadi pelanggaran data pribadi. Dan indeks ini akan dihitung dengan mempertimbangkan beberapa hal.
misalnya sifat atau beratnya pelanggaran, adanya kesengajaan atau kelalaian, kemudian berapa kali insidennya terjadi, kemudian apakah ada etikat baik dan mau bekerja sama dengan para pengawas atau para investigator data pribadi pemerintah, kemudian jenis datanya apa saja, berapa banyak data yang hilang atau yang bocor, kemudian kepatuhan terhadap pedoman perilaku dan lain-lain. Ini akan menentukan indeks. Nah, bisa jadi skala indeksnya 0 sampai 5 atau 0 sampai 10. Jadi kalau pelanggarannya terjadinya misalnya berulang atau dikenakan indeks misalnya 2 atau 3, berarti 3 kali 10.000 poin dikalikan misalnya 100% karena dia perusahaan skala besar. Atau kalau misalnya saya bikin simulasinya, misalnya ada sebuah bank dengan pendapatan tahunan lebih dari 200 miliar, ternyata mengalami insiden kebocoran data pribadi karena kelalaian internal perbankan tersebut. Dan ternyata hasil investigasi Kementerian Kominfo ditemukan fakta bahwa data nasabahnya ada yang hilang, ada 100.000 nasabah hilang. Kalau data hilang itu kena poinnya 10.000 poin. Kemudian datanya ada yang rusak karena ada perubahan akibat akses ilegal, ditambahkan lagi 10.000 poin. Atau data nasabah tersebut diungkap ke publik, ditambahkan lagi 5.000 poin. Atau disalahgunakan data tersebut oleh pihak lain, ditambahkan lagi 5.000 poin. Dan indeksnya ternyata ada indeks bahwa kejadian ini pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya, maka indeksnya ditambahkan lagi, dikalikan lagi. Jadi kalau dihitung dendanya, indeksnya misalnya asumsinya 3, poinnya di total 30.000 dikali persentase bobotnya 100% karena perusahaannya punya pendapatan di atas 50 miliar setahun, maka dia akan dikenakan 90.000 poin dikalikan 100.000 atau dikenakan denda 90 miliar, maaf, bukan 9 miliar. Dikenakan denda 90 miliar rupiah. Baik, itu hanya simulasi dan Kominfo selaku pengawas perlindungan data pribadi saat ini, ya, selain kita melakukan pengawasan, investigasi, kita juga melakukan koordinasi, memberikan mediasi, dan Kominfo juga melakukan penyidikan melalui penyidik Kominfo, dan juga pengenaan sanksi administrasi, selain juga punya kewajiban mengedukasi masyarakat. Terima kasih, sekian dari kami, Kementerian Kominfo. Salam sehat untuk semua teman-teman media, teman-teman FIDA, ICSF, dan Bapak sekalian. Selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Teguh atas paparan detailnya mengenai tata kelola RUU PDP, struktur dan aturan, serta denda atau hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap para pelanggar pelindungan data pribadi. Mudah-mudahan hal ini dapat menjadi langkah awal mengurangi kasus kebocoran data di Indonesia. Selanjutnya adalah sesi diskusi dan tanya jawab yang akan dipandu oleh moderator Bapak Satrio Wibowo selaku Sekretaris Umum ICSF. Namun sebelum kita bergerak, saya ingin mengingatkan kepada rekan-rekan media yang ingin bertanya dapat menyampaikan pertanyaannya di fitur Q&A dan jangan lupa menyebutkan nama, dari media mana, dan kepada siapa pertanyaan ditujukan. Baik, langsung saja saya persilakan kepada Pak Bowo untuk memimpin acara diskusi. Oke, makasih. Semangat pagi semuanya. Ya, walaupun walaupun sudah siang, sudah menuju sore, tapi kita tetap semangat pagi ya. Ini materinya luar biasa. Aku makasih banget Mas Teguh bisa kasih waktu, karena bagi saya di industri itu dengan adanya rencana aturan ini tuh jadi industri jadi mulai melek nih, ya. Dan juga tadi informasi dari Mbak Sati yang cuman 30% industri yang paham, yang mengetahui tentang RUU PDP dan juga aturan PDP yang ada di PP 71 2019 itu benar, ya. Karena apa? Karena saya ini kemarin barusan asesmen satu industri besar di migas ya. Kami kebetulan bisa ketemu dengan tim regulatorinya, ketemu dengan tim legalnya. Saya jelasin ini tentang tata aturan PDP. Mereka nggak tahu sama sekali, gitu. Sampai kali lihatin itu draftnya. Sampai saya lihatin ini loh, kalau semama apa namanya kena resiko legalnya dari RUU PDP nanti itu ada sampai berapa M segala macam, baru mereka tahu.
Karena apa? Karena ya mereka sudah full kesibukan sendiri untuk memahami, untuk mengelola tata aturan perundangan yang ada di sektornya dia gitu loh. Jadi kalau semama dari pihak IT-nya itu tidak nyodorin, ini ada aturan yang teman-teman legal harus pahami juga, ya mereka nggak akan sentuh itu undang-undang PDP, undang-undang ITE segala macam itu. Itu di sektor yang beda gitu. Padahal mereka juga mengelola data pribadi yang besar juga gitu. Jadi ini penting buat teman-teman media juga ya, karena memang kita melihat bahwa kita itu seolah-olah tuh taunya tuh pengen supaya undang-undang PDP ditandatangani segera, padahal sebenarnya di belakangnya setelah undang-undang PDP itu nanti kalau ditandatangani itu juga banyak banget PR yang harus dikerjakan, dan juga kita sebenarnya juga sudah ada payung hukum yang di PP 71 2019 itu yang bisa kita pakai juga untuk menjembatani proses sebelum undang-undang PDP ini disahkan. Oke, kita ada Mas Taufik, ada Pak Ardi sudah aktif. Pak Ardi tadi suaranya pelan sekali Pak Ardi, mungkin nanti di setting ulang Pak, suara lebih keras ya Pak. Ini sudah mulai banyak nih pertanyaan di Q&A, nanti saya akan bacakan, tapi sebelumnya kami juga sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan. Ini yang pertanyaan pertama buat Mas Teguh, ini kaitannya sama denda administrasi. Untuk dari pengalaman Mas Teguh itu sebenarnya efektif nggak sih Mas untuk mencegah lebih banyak kasus kebocoran data? Jadi apakah yang kemarin sudah kena denda administrasi ini masih benggel istilah Boso Jawa nih apa ya? Kena lagi, atau sebenarnya wah setelah kena denda, kena breach, kena denda, habis itu mereka tambah bagus nih tata kelola perlindungan datanya. Gimana Mas Teguh? Terima kasih Mas Satrio. Untuk penyelenggara yang kena sanksi administratif khususnya denda, logikanya orang sudah kena denda, pasti dia akan berpikir ulang untuk lebih hati-hati dalam menjaga data yang dikelolanya. Itu logikanya demikian. Tapi dalam prakteknya tentu kita tidak bisa samakan bahwa semua akan berpikir demikian. Pengenaan sanksi denda ini tadi saya jelaskan juga di slide, ada mekanisme indeks ya yang akan dihitung. Kalau sebuah penyelenggara kena sanksi denda, kemudian berikutnya terjadi insiden lagi, maka indeks pelanggarannya akan naik berkali-kali lipat. Kalau misalnya penyelenggara tadi pertama kena denda katakan 50 miliar, kemudian terjadi insiden kedua, indeksnya bisa meningkat sampai 2 atau 3 kali lipat dari denda yang pertama. Dan itu harusnya ya logikanya penyelenggara harusnya lebih berhati-hati. Nah, pengenaan mekanisme sanksi denda dengan model indeks ini rencananya baru tahun ini akan diterapkan. Angka dari indeks ini ya, total sanksi denda administratif ini kalau mau jujur masih jauh di bawah ketentuan pengaturan GDPR di Uni Eropa gitu kalau dilihat dari jumlah rata-rata besaran sanksinya. Tapi kalau ini diterapkan, ya tentu pemerintah punya harapan awareness ataupun kehati-hatian dari penyelenggara untuk mengelola data pribadi ini akan jauh meningkat. Kominfo pernah melakukan indeks, ya, asesmen indeks terkait dengan kesiapan penyelenggara terkait dengan penerapan PDP, dan ternyata kalau untuk tata kelola sebetulnya sebagian besar sudah siap. Tapi kalau kita bicara misalnya berkaitan dengan pengamanan ataupun pengaturan retensi data, rata-rata mereka belum siap. Kemudian ketentuan tentang kewajiban penyelenggara untuk memiliki DPO atau orang atau expert yang kompeten ya di setiap penyelenggara yang tersertifikasi itu juga masih menjadi satu tantangan, karena kita lihat bahwa di perusahaan itu kebanyakan pihak ataupun jabatan yang mengelola data pribadi ya, yang melakukan membuat mekanisme pelindungan data pribadi itu bukan jabatan yang independen, artinya jabatan yang mandiri. Dia masih dijabat secara rangkap dengan kegiatan-kegiatan lainnya, misalnya IT admin, human resource dan seterusnya. Tapi beberapa perusahaan sudah mulai mengarah untuk menyiapkan DPO atau pejabat pelindungan data pribadi di masing-masing perusahaan sesuai dengan
mekanisme dalam RUU Pelindungan Data Pribadi. Demikian Pak Satrio, terima kasih pertanyaannya. Ya, makasih Mas Teguh. Ini ada lagi nih pertanyaan kedua untuk Mas Taufik. Jadi sebagai PSRE di Indonesia, itu kan FIDA terus mendorong hadirnya digital trust ya dalam ekonomi digital. Tapi langkah apa yang dapat diambil oleh pemerintah dan industri untuk meningkatkan awareness masyarakat mengenai pelindungan data pribadi? Monggo Mas Taufik. Terima kasih Mas Bowo. Ya, izin untuk menjawab. Jadi di FIDA kami ya terus mencoba bekerja sama dengan semua stakeholder lah, terutama dalam ini pemerintah, terkait edukasi, karena kayaknya kalau awareness, kesadaran itu memang bukan sesuatu yang bisa langsung sekejap ya, itu butuh proses sosialisasi dan banyak hal lah. Itu yang kami lakukan, dan kami juga mencoba untuk terus bersinergi dengan berbagai lembaga agar edukasi khususnya yang pelindungan data pribadi ini dapat diakses lebih banyak oleh lapisan masyarakat lah. Ya salah satunya melalui media klinik ini kan jembatan aja untuk bisa menyentuh ke masyarakat lebih luas. Mungkin itu Mas Bowo. Terima kasih untuk pertanyaannya dari teman-teman. Oke, makasih Mas Taufik. Jadi kemarin saya juga sempat diskusi dengan teman-teman di Direktorat Tata Kelola ya, bagaimana apakah kita bisa dengan industri, dengan Kominfo itu bikin acara yang terkoordinasi bareng ya kaitannya dengan awareness pelindungan data pribadi ini. Jadi maksudnya dari industri, dari Kominfo nanti arahannya seperti apa, dari industri nanti macam-macam kan nggak harus lewat webinar, tapi juga lewat iklan, ya, iklan masyarakat di YouTube atau model-model channel komunikasi yang lain gitu. Tapi pesannya tuh seragam dan terkoordinir gitu. Nah itu ide-ide yang sebenarnya dari cukup menarik untuk dikembangkan lebih lanjut. Nah ini pertanyaan ketiga Pak Ardi nih, Pak Ardi. Jadi ini RUU PDP ini sudah hampir rampung lah ya, paling tidak kan kita sudah dalam 2 tahun ini membahas RUU PDP ya, walaupun masih belum selesai juga ini. Nanti ada pertanyaan juga nih kaitannya sama ini RUU PDP nggak selesai gitu. Tapi kalau dari sisi masyarakatnya gimana nih? Apa yang masyarakat itu harus paham, harus mengerti ya tentang RUU PDP ini? Jadi bagian apanya yang masyarakat itu harus ditingkatkan kesadarannya, awareness-nya, Pak? Terima kasih. Ya, jadi memang saya sebagai salah satu representasi dari masyarakat, karena saya juga masyarakat ya, itu sebetulnya memang sangat menunggu diundangkannya RUU PDP ya. Bahkan kalau mau jujur, kita udah bicara masalah perlindungan data privasi ini udah bukan kemarin. Saya terlibat di awal-awal 20 tahun yang lalu dong, yang 20 tahun yang lalu loh. Jadi ini kalau memang sudah sampai sejauh ini sudah ada RUU-nya, artinya ini udah perjuangan yang luar biasa. Apalagi tadi melihat yang disampaikan Mas Teguh tadi, wah luar biasa. Artinya memang ini ada kepedulian dari pemerintah ya, stakeholder ya, teman-teman di DPR ya, serius untuk memang ingin menggolkan. Namun memang ada prinsip kehati-hatian ya, ada prinsip kehati-hatian, juga melihat juga kesiapan industrinya, masyarakat ya, di dalam bisa mengacu pada rancangan undang-undang, walaupun sudah ada aturan-aturan yang sebelumnya sudah ada ya, tapi tetap yang namanya ketidaktahuan itu kan dimanapun akan terus terjadi ya, jadi sehingga memang perlu pendalaman ya, intensitas dari kita di industri ya, teman-teman di regulator, teman-teman di asosiasi profesi seperti ICSF dan sebagainya untuk intensif kolaborasi melakukan program sosialisasi ya. Tapi yang terpenting dari semua itu memang adalah bagaimana sekarang kita meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat ya terkait pentingnya data itu untuk dilindungi. Apalagi tadi Bu Sati juga sudah sampaikan 30% ya dari survei yang mengatakan tidak siap yang paham gitu ya,
yang paham kenapa. Nah, hal lain juga yang saya temukan di lapangan adalah ternyata masih banyak juga para pengelola data ini yang tidak mengerti kenapa data itu harus dilindungi. Apalagi tadi di garis bawahi oleh Mas Teguh, ini ada hak dan kewajiban, ya. Setelah nanti ada undang-undang akan dipertegas. Nah, ini disadari nggak oleh mereka-mereka yang mengelola data, ya, terutama mereka-mereka di perusahaan-perusahaan yang memang memiliki data cukup besar, ya, seperti di utilitas, ya, kita bilang infrastruktur kritis, ya, itu kan datanya nggak sedikit. Nah, ini juga menjadi penting, ya. Jadi ada hak dan kewajiban. Makanya sekarang nanti di undang-undangan mungkin pertengahan tahun ini, ya, selesai diundang-undangkan, kita juga ada tenggat waktu untuk persiapan. Nah, mau nggak perusahaan-perusahaan ini, ya, pengelola data ini mempersiapkan diri untuk bisa mengacu pada konsep peraturan-peraturan yang terpadu yang sekarang akan diundangkan itu dalam RUU PDP. Ini yang jadi pertanyaan, sehingga saya rasa juga melihat kepentingan masyarakat yang lebih besar, ya. Memang tidak ada pilihan lain kecuali memang masyarakat juga harus mulai dibangkitkan kesadarannya penting mereka memahami masalah perlindungan data untuk bisa mengacu pada perlindungan privasi mereka. Karena kalau tidak difahami, jadi lantas gak ada gunanya kita bicara perlindungan data. Kalau masyarakat juga nggak peduli, nah ini yang paling penting. Jadi kalau lihat level pemahaman tentang perlindungan data ini masyarakat sangat rendah, ya kita harus tingkatkan. Jadi bersamaan dengan membangun sosialisasi terkait dengan pentingnya RUU PDP untuk menjadi undang-undang di dalam mendukung peraturan-peraturan yang sudah ada sebelumnya. Mungkin seperti itu, Mas Bowo. Ini juga ada pertanyaan menarik nih, Pak, yang buat ke industri sebenarnya, ya. Jadi ini kok banyak banget sih, ya, kebocoran data pribadi, ya. Ini pertanyaan juga banyak dari wartawan ke saya itu. Ini emang kita itu industrinya itu lemah dari sisi security-nya, atau nggak paham, atau nggak ngeh, atau nggak ngerti, atau gimana ya, Pak? Ya sejujurnya, ya, ini juga kita kan istilahnya baru masuk learning curve, ya. Jadi proses pembelajaran yang boleh dikatakan terkejut gitu, ya, dengan kebocoran data. Padahal kebocoran data itu sebelum dari dulu sudah ada. Cuman konsep pembocoran data itu berbeda-beda, ya. Zaman dulu ada yang nyalin hard disk, disalin, di copy, karena zaman dulu tuh banyak lembaga perbankan itu yang melakukan outsourcing, ya, di dalam pengelolaan data nasabah. Nah, si outsourcing ini yang menyalin data di hard disk gitu, ya. Itu model jadi bocoran data tuh bukan konsumsi sekarang, udah terjadi zaman dulu, ya. Sama juga yang kalau kita bilang kejahatan, dari dulu udah ada kejahatan, tapi karena ada sekarang semakin hari kan semakin canggih, ya, mediumnya dipakai segala macam lebih cepat. Nah, yang jadi masalah pertama ketidaktahuan si pengelola data itu, ya. Dia tidak ngerti, dia cuma tahunya ngelola aja, tapi kenapa dia harus mengamankan, ya? Dia harus jaga amanat kuasa dari si pemilik data, ya. Dia nggak ngerti itu, jadi pola pikirnya belum nyampe. Nah, ini juga tantangan, ya. Jadi luar biasa, ini siapa yang mau jembatani, ya, membangun pola pikir ini. Ini jadi satu, ya. Kedua juga perlindungan data tidak melulu tergantung pada penguasaan teknologi atau terpasangnya teknologi di masing-masing lembaga. Tidak ada kaitan dengan teknologi. Kenapa? Terbukti, ya, kebocoran data itu terjadi hampir tiap hari sekarang, ya, di negara di Eropa, di Amerika tiap hari. Padahal mereka sudah melakukan investasi yang tidak sedikit di bidang teknologi. Artinya apa? Di mana salahnya? Di orangnya, kan? Nah, kelemahan SDM ini yang harus juga kita bangun, ya. Tadi kita masih ada orang yang dipasrahkan tanggung jawab mengelola data itu, tanggung jawab perlindungan datanya itu setingkat bukan pejabat yang punya tanggung jawab di dalam suatu organisasi. Ini ironis, kan? Artinya tanggung jawab dia terbatas sampai tingkat tertentu. Nah, selebihnya ya urusan orang lain. Nah, ini juga berimbas pada ada namanya resiko reputasi, ya. Ini kalau orang-orang yang mengelola perusahaan TBK tahu apa namanya resiko reputasi. Sekali ada bocoran data, lupain deh, harga saham Anda udah langsung anjlok, ya udah selesai, ya. Dan tidak mudah untuk recovery dari masalah seperti itu. Ini contoh aja, ya, contoh paling pahit yang kita hadapi kalau bicara perusahaan besar. Jadi di samping ada denda, reputasinya yang lebih besar. Denda mereka mungkin bisa bayar, ya, tapi reputasi gimana? Nah, ini yang jadi masalah, ya. Terus juga ini yang paling besar, isu paling besar SDM, ya.
pengelolanya juga memiliki SDM yang terampil, terlatih, ya. Ya, ini juga boleh dikatakan kami juga di cybersecurity merasakan bahwa sekarang ini mengalami semacam defisit gap yang besar di bidang talenta yang ahli ini sulit. Nah, gimana kita menjembatani, ya, sementara ada RUU PDP yang udah jadi tuntutan semua pihak, ya. Di sisi lain kita juga ada kesenjangan dalam arti SDM. Nah, ini gimana? Ini juga masih jadi tantangan. Artinya lumayan banyak PR-nya ke depan. Demikian, Mas. Ya, ini juga pertanyaan yang sama terus ya, Pak. Jadi kalau semama data saya bocor itu terus apa yang harus saya lakukan gitu. Itu kan memang hal-hal yang sebenarnya kita sebagai masyarakat itu sudah siap ya, sudah ready untuk apa namanya. Kita sudah paham bahwa dalam dunia digital ini yang namanya data bocor itu sesuatu yang sangat mungkin terjadi gitu. Ya, memang benar, data bocor itu udah keseharian di kita, ya. Bukan di Indonesia aja, hampir di semua negara terjadi. Ada yang intensitasnya hampir tiap hari, tapi kita mungkin tidak baca, ya. Kita jarang membaca. Tapi intinya itu kembali lagi, ini masalahnya tidak bisa dipasarkan pada 1-2 orang atau satu kelompok. Ini harus semacam kita harus kolaborasi. Seperti yang disampaikan tadi Pak Ahmad, Pak Teguh, ya. Itu makanya kita ini bukti kita kolaborasi nih. Acara ini kan kita kolaborasi sama teman-teman media. Nah, ini gimana kita membangun spirit, kita kerjasama untuk bisa membangun kesadaran masyarakat, awareness terkait dengan pentingnya perlindungan data dan privasi. Makanya ada hari ini, ya, kita manfaat itu untuk kita dorong sama-sama, yuk. Ini penting nih, kita angkat, gimana caranya? Gitu. Ya. Demikian, Mas. Jadi teman-teman media, besok itu adalah International Day untuk data privasi, ya. Jadi Hari Data Privasi Internasional. Nah, jadi ini salah satu bentuk kita untuk memperingatinya gitu. Jadi memang ini diperingati seluruh dunia. Kebetulan saya juga co-chair di IAPP, ya. Jadi di sana juga banyak sekali event-event yang berkaitan dengan data privasi, ya, yang dilakukan oleh teman-teman di seluruh dunia. Nah, ini ada pertanyaan menarik dari Mas Arief dari Kapuas Pos ke Mas Taufik nih. Jadi ini kalau semama ada RUU PDB itu seberapa efektif sih melindungi data dan keamanan pengguna data tanda tangan elektronik? Mas Taufik, monggo silakan jawabannya. Iya, terima kasih Mas Bowo. Mungkin jawaban seberapa efektif RUU PDP kan sebenarnya kembali lagi bagaimana si pihak yang terlibat dengan data pribadi tersebut lebih bersiap diri untuk memastikan atau minimal mengurangi risiko penyalahgunaan data, risiko kebocoran data gitu. Ya, tentu saja dengan yang tadi Pak Teguh juga udah paparkan adanya denda, adanya pidana dan lain-lain, ini akan membuat para pihak atau dalam hal ini mungkin pelaku industri, ya, penyedia layanan itu akan mempersiapkan sesuatunya dengan lebih hati-hati, dan yang bisa dijadiin referensi ya tadi harus mengikuti standar yang ada. Jadi nggak bisa juga ngarang-ngarang, wah pokoknya cara nyiapinnya seperti apa gitu, ya nggak bisa juga. Itu mungkin jawabannya ya akan membuat kondisi di masing-masing, kalau tadi bahasanya adalah pengendali data, pemroses data, itu akan lebih aman lah. Efektivitasnya sih ke sana. Oke, ini juga ada pertanyaan yang khusus tentang tanda tangan elektronik dari mediapublika.com dari Mas Holik. Jadi kaitannya dengan keabsahan tanda tangan elektronik itu apakah sama dengan tanda tangan basah dan seperti apa keamanannya? Baik, ya berdasarkan peraturan yang ada di Indonesia sekarang, dari tadi UITE-nya turun ke PP 71 dan di level menterinya peraturan menteri tentang penyelenggaraan sertifikasi elektronik. Di situ status dari tanda tangan elektronik tersertifikasi itu sudah memiliki keabsahan yang sama dengan tanda tangan basah. Itu juga berkaitan ke pertanyaan yang kedua mengenai keamanan. Kenapa bisa jadi levelnya menyamai tanda tangan basah? Karena kan kalau tanda tangan basah biasanya orangnya hadir gitu kan, fisiknya ada.
Nah, ini karena di definisi keamanan secara menyeluruh, waktu pendaftaran calon pengguna tanda tangan elektronik tersebut udah dipastikan terverifikasi identitasnya bahwa dia adalah beneran sesuai yang dia akuin dia sebagai siapa. Itu yang paling penting. Dan itu tidak hanya identitas seperti nama, tanggal lahir, dan lain-lain, tapi sampai ke identitas biometrik gitu. Dalam hal ini yang paling umum digunakan saat ini adalah foto wajah. Jadi bisa dipastikan secara orang yang menandatangani hal tersebut benar adalah Taufik misalkan, karena udah diverifikasi bahwa biometrik yang digunakan oleh dia adalah benar-benar miliknya Taufik yang terdaftar di lembaga yang memang dipercaya, dalam inilah KTP elektronik lah mungkin. Selain itu keamanan di belakangnya tentu saja praktek bagaimana infrastrukturnya, teknologinya, prosedurnya itu memang diatur secara ketat oleh peraturan Kominfo untuk PSRE tadi. Jadi dipastikan bahwa itu minimal risikonya lah, mungkin nggak bisa dibilang bahwa 100% aman, teman, minimal risikonya, dan secara reguler dan terus-menerus diaudit gitu. Mungkin itu sih yang bisa saya jelaskan, Mas Bowo. Sip, terima kasih. Nah, ini balik ke Mas Teguh. Ini pertanyaannya banyak buat Mas Teguh nih, terutama yang kaitannya dengan pembahasan DIM di DPR. Jadi dari Mbak Dian, juga dari Mas Adi di Detikcom gitu. Jadi ini gimana nih, terobosan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah ya, dalam hal ini adalah Kementerian Kominfo untuk memecah kebuntuan isu yang muncul saat pembahasan DIM ini ya, karena ini kan sudah 7 kali dibahas dalam masa sidang gitu, dan sudah jadi atensi dari Presiden gitu. Dan juga apa isu yang buntu saat pembahasan dengan DPR, bagaimana cara mengatasinya. Jadi ini sebenarnya sudah gregetan ini teman-teman media juga, ini kok bahasanya lama sekali, nggak selesai-selesai gitu. Sebenarnya problemnya apa sih? Monggo Mas Teguh, silakan. Terima kasih Mas Satrio, terima kasih Mas Adi, Mbak Dian. Nah, terkait dengan pembahasan RUU PDP yang saat ini masih berlangsung ya, saya bilang masih berlangsung. Pertama, sisi positifnya dulu, bahwa pemerintah dan DPR punya tujuan yang sama, punya visi yang sama, punya satu pendapat yang sama bahwa RUU PDP ini adalah rancangan undang-undang yang prioritas. Jadi pemerintah dan DPR punya satu kesepahaman ya, bahwa isu-isu berkaitan dengan perlindungan data pribadi, insiden yang saat ini semakin sering terjadi kalau insiden ya. Kemudian bagaimana negara-negara maju atau negara-negara sekitar kita sudah mengadopsi duluan ketentuan perlindungan data pribadi ini dengan kesepakaman bahwa kita berupaya, berupaya. Kalau ditanya kapan targetnya sudah kelewat dari tahun-tahun sebelumnya. Tapi kita berupaya maksimalkan bahwa tahun ini pembahasan RUU PDP diupayakan bisa selesai. Berkaitan dengan deadlock ya, sebetulnya dalam setiap pembahasan rancangan undang-undang selalu saja ada perbedaan pemahaman, perbedaan konsep antara pemerintah maupun DPR. Itu hal yang biasa di semua undang-undang. Jadi sebetulnya kalau mau jujur istilahnya mungkin bukan deadlock, tapi memang masih belum ada satu kesepakatan ya. Dan itu bukan berarti kemudian dihentikan pembahasannya, tidak. Hanya dalam satu klausul yang berkaitan dengan kelembagaan PDP. Namun pembahasan hal-hal lainnya jauh lebih banyak kesamaan terkait dengan pandangan-pandangan atas pasal-pasal yang dibahas dalam DIM. Dan di trimester pertama ya, tahun 2022 ini ya, direncanakan akan diatur ulang untuk mempercepat pembahasan rancangan undang-undang PDP. Karena pertama ini jadi concern masyarakat, yang kedua juga dari sisi pemerintah ini sudah menjadi semacam perintah ya, mandatori dari Presiden untuk segera diselesaikan. Jadi itu kira-kira kemungkinannya akan demikian. Terus Mas, ini untuk tantangan penegakan hukum terhadap kebocoran data pribadi gimana sih Mas? Soalnya kok kelihatannya juga
penindakannya kalau dari teman-teman media tuh melihatnya tuh masih minim, ini dari teman-teman dari hukum online ya. Kemudian ya ini sebenarnya kok masih terus terjadi gitu dari Mbak Dea dari Antara juga nanyakan gitu. Jadi sebenarnya apa sih yang menyebabkan insiden tersebut itu terus terjadi gitu? Mungkin bisa jawab, Mas. Oke, ini sekarang juga menjawab pertanyaan berkaitan dengan kira-kira apa sih penyebab insiden kebocoran data pribadi sering terjadi. Bahwa di sebuah proses bisnis ada 3 hal ya. Teknologi, people, proses, atau people, proses, teknologi. Bisa jadi insiden kebocoran itu disebabkan karena faktor teknologi yang tidak memadai. Itu mungkin teknologi pengamanannya, software, hardware tidak memenuhi standar, ataupun tidak ada update, ataupun tidak dilakukan pen test, ataupun pengamanannya sangat. Itu dari sisi teknologi. Dari sisi proses bisa jadi karena proseduralnya nggak benar, tidak dibikin SOP yang baik bagaimana flow data dan seterusnya. Kemudian atau yang terakhir malah dari sisi orang, human-nya, sistem sudah canggih, prosedurnya bagus, tapi orangnya tidak punya pemahaman yang baik untuk melindungi data. Itu penyebabnya. Kemudian tadi kalau ditanya bagaimana penegakan hukumnya, insiden kebocoran data pribadi itu ya, yang saat ini banyak dan kita tangani berkaitan dengan data pribadi di sistem elektronik. Data pribadi yang bocor di sistem elektronik kemudian diungkapkan ke publik, ya, kalau harus jujur, investigasi untuk menemukan pelakunya jauh lebih rumit dibanding kalau data itu tidak di sistem elektronik. Jauh lebih rumit gitu, karena prinsip di internet banyak anonymity, borderless dan seterusnya, jauh lebih rumit, sehingga jarang sekali yang bisa tuntas. Tidak hanya di Indonesia ini, di banyak negara lain pun demikian. Menginvestigasi siapa yang melakukan itu juga rumit. Paling bisa ditemukan adalah dari mana sumber bocornya. Itu faktor kenapa penindakannya tidak cepat atau tidak bisa langsung solve semua selesai. Karena memang tidak semudah kita menemukan pelaku kejahatan untuk kasus-kasus lain. Kemudian penegakan hukum itu juga berkaitan dengan pengenaan sanksi. Kalau sanksi pidana misalnya pelakunya nggak ketemu, nah, sanksi administratif dendanya harus diberlakukan, harus ditegakkan. Makanya selama rancangan undang-undang PDP belum jadi, belum disahkan, Kominfo berinisiatif untuk mengatur pengenaan denda terkait dengan salah satunya apabila terjadi insiden, ada investigasinya, kemudian ditentukan berapa atau seberapa banyak kesalahan dari penyelenggara, kemudian dikalikan poin dan seterusnya. Itu inisiatif dari Kominfo sambil menunggu RUU PDP disahkan. Nah, inisiatif ini dibungkus dalam rancangan peraturan pemerintah tadi terkait dengan PNBP Kominfo, ada denda. Kalau PP ini disahkan ya dalam sebulan 2 bulan ke depan, maka tim investigasi pemerintah dalam ini oleh Kominfo ataupun mungkin oleh BSSN ya ataupun gabungan bisa mengenakan denda yang sangat besar kepada penyelenggara yang lalai, yang selama ini memang belum bisa diberlakukan. Harapannya dengan sanksi yang sangat berat, dengan denda yang sangat besar, ya setiap penyelenggara akan berpikir ulang untuk memastikan bahwa sistemnya harus aman, secure, datanya dilindungi, ada orang yang kompeten untuk menjaga, sistemnya juga tersertifikasi dan seterusnya. Kira-kira demikian Pak Satrio. Oke, makasih Mas Teguh. Ini dari Mbak Mediana juga masih minta kejelasan yang kaitannya dengan RPP PNBP ini, Mas. Karena ini sebenarnya basisnya pakai RUU PDP atau apa, kemudian bagaimana dasar pengukuran poinnya, indeks yang dimaksud apa, kemudian kapan dikeluarkan, kapan berlakunya, kemudian apakah perusahaan atau organisasi yang sebelum RPP itu terjadi penyalahgunaan perlindungan data pribadi itu akan terkena atau tidak gitu. Ini kaitannya kan PP ini kan menurut saya bakal akan ada duluan sebelum RUU PDP ya disahkan ya. Jadi penting sekali juga untuk diperjelas. Monggo silakan. Terima kasih Pak Satrio. Ada atau tidak adanya RUU PDP, ya pemerintah dalam hal ini Kominfo dalam PP 71 yang merupakan turunan Undang-Undang ITE
memiliki kewenangan untuk mengenakan sanksi denda. Itu ada di PP 71. Jadi ada atau tidak adanya RUU-PDP, kewenangan pemerintah untuk mengenakan sanksi denda terhadap penyelenggara yang lalai dalam menggunakan data pribadi tetap ada. Nah, itu yang prinsip. Dan baru yang kedua, karena sudah ada penentuan kewenangan memberikan denda, maka harus diatur bagaimana menghitung dendanya, berapa besar. Maka pemerintah, Kominfo menyiapkan dalam bentuk RPP, karena angka-angka yang harus dibayar ke negara itu dianggap sebagai pendapatan negara, bukan pajak, harus disetorkan, yang mana harus diatur dalam sekelas peraturan pemerintah juga. Baru nanti di situ pemerintah, Kominfo akan menyiapkan rancangan peraturan menteri terkait dengan indeksnya. Tadi sudah saya kasih bocoran, indeks itu akan dihitung bagaimana. Indeks ini akan menentukan berapa kali lipat atau berapa besar nanti poinnya dikalikan nilai rupiah kepada penyelenggara berdasarkan tadi misalnya hasil investigasi ataupun monitoring independen dari tim Kominfo. Nah, nanti kalau RUU-PDP-nya disahkan, bisa jadi akan beralih ketentuan denda yang sudah diatur dalam RPP ini, bisa jadi akan merujuk ke Undang-Undang PDP, ataupun mungkin akan disiapkan peraturan pemerintah turunan dari Undang-Undang PDP yang mengatur mekanisme denda yang sama atau bahkan lebih besar daripada yang sudah disiapkan oleh pemerintah saat ini. Demikian Pak Satrio dan teman-teman media. Jadi kita masih menunggu PP ini disahkan. Setelah itu kita masih menunggu juga Permen Kominfo disahkan untuk indeks ya Mas, baru efektif berjalan ya Mas? Betul Pak Satrio. Nah itu targetnya di TW berapa Mas di 2022 ini? Untuk PP PNBP, RPP PNBP, harapannya bisa sebulan 2 bulan ini disahkan. Ya, kalaupun sampai lama ya sebelum tengah semester sudah disahkan. Untuk PM terkait dengan besaran indeks, ya kita mulai bahas di awal tahun ini dan diharapkan semester kedua itu sudah ditetapkan menjadi peraturan menteri sehingga kita bisa mulai mengenakan terhadap penyelenggara yang lalai dalam menjaga data pribadi. Dan sifat dari RPP PNBP ini terkait sanksi denda tidak berlaku surut ya. Tidak diatur berlaku surut. Artinya kalau insiden yang sudah terjadi sebelum PP PNBP maka belum bisa dikenakan sanksi. Nah, tapi nanti kalau misalnya ada desakan harus berlaku surut atau demikian dalam mekanisme pembahasan uji publik nanti bisa saja. Tapi saat ini konsepnya tidak berlaku surut. Demikian Mas Satrio. Oke, jadi di semester 2 ya kira-kira ini akan bisa itu, karena kami di industri itu harus siap-siap nih. Teman-teman pada waktu saya kasih lihat kaget, waduh ini harus siap-siap kalau kayak gini gitu. Karena kalau ini sudah disahkan, otomatis kan nggak harus nunggu adanya data breach dulu baru kemudian kena denda kan. Tetapi kalaupun ada orang yang ngasih tahu, di perusahaan ini ternyata tata kelola pelindungan data pribadinya jelek, padahal mereka ngelola data pribadinya yang luar biasa besar lah. Kominfo kan udah bisa masuk dengan laporan seperti itu kan ya Mas ya? Ya, jadi mekanismenya ada aktif, ada pasif. Kalau pasif itu menerima laporan insiden, ya, entah dari media, entah dari masyarakat atau dari pengguna, itu yang pasif. Yang aktif, Kominfo tentu punya tim yang melakukan monitoring rutin terhadap penyelenggara-penyelenggara. Nah, tentu dengan metode tertentu, entah itu sampling atau berdasarkan scalability dan seterusnya. Nah, mekanisme monitoring ini akan memungkinkan pemerintah atau tim Kominfo menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pengelola ataupun platform yang mengelola data pribadi. Demikian, Mas Satrio. Oke, sip. Terima kasih. Ini ada beberapa pertanyaan yang kaitannya dengan kasus nih, tapi ya rasanya nggak akan bisa dijawab di sini kan, karena pasti kasus ini dalam proses penyelidikan dan nggak mungkin dibuka ke publik ya, Mas Teguh ya. Betul. Untuk penanganan investigasi kasus ya, karena memang kasus data pribadi ini masih berjalan dan terus berjalan, dan kadang-kadang kami menemukan satu kasus itu berkaitan dengan kasus lain, misalnya pertasnya orang yang sama, atau polanya sama, atau misalnya jenis data yang diambil juga sama, yang diincar sama. Nah, dan itu memang proses penyidikannya berlangsung terus-menerus sampai saat ini. Sementara untuk tim dari
penyidik Polri, BSSN akan tetap melakukan investigasi, tapi untuk kepentingan penegakan hukum maupun keamanan. Kalau tim Kominfo fokusnya pada aspek compliance penyelenggaranya, bukan pada aspek security-nya atau bolong di mana, kemudian pasal mana dalam pidana yang dilanggar, tidak. Jadi fokusnya pada pelanggaran aspek kepatuhan dalam Undang-Undang ITE maupun PP 71. Demikian. Oke, makasih. Ini sekalian ini ada satu tentang pajak naming dan shaming. Itu walaupun untuk meningkatkan kepatuhan pajak itu sebenarnya masuk di dalam pelanggaran privasi atau enggak ya, Mas Teguh? Ya, prinsipnya jika ada undang-undang lain mengatur berbeda, jadi maka sebetulnya ketentuan privasi ini bisa diabaikan dengan beberapa pertimbangan. Pertama, pertimbangan keamanan pertahanan negara. Yang kedua, pertimbangan yang berkaitan dengan otoritas yang berkaitan dengan keuangan. Nah, di situ memang tidak disebut pajak, tapi otoritas berkaitan dengan keuangan. Kemudian agregat data yang digunakan untuk keperluan statistik. Nah, itu baru bisa menjadi pengecualian untuk diskus sebuah data pribadi. Oke, siap. Terima kasih jawabannya. Ada yang minta nomor kontaknya, Mas Teguh? Apakah? Oh, silakan. Oke, ya udah nanti bisa dikontak via WA. Oke, nanti bisa lewat panitia untuk Mbak Dian ya, kalau semama butuh nomor kontaknya Mas Teguh. Oke, ini untuk pertanyaan terakhir ya, kaitannya dengan untuk semuanya ya. Menurut pembicara di sini ya, sebenarnya esensi Hari Privasi Data Internasional buat kita semua itu sebenarnya apa sih? Monggo Mas Teguh dulu, baru nanti Mas Taufik dan Pak Ardi terakhir. Terima kasih. Esensi dari Hari Data Privasi Internasional ya. Yang pertama bahwa kita sepakat bahwa privacy adalah bagian dari hak asasi manusia, yakni hak untuk menentukan sendiri apa yang menjadi kehendak setiap orang. Pemerintah dalam hal ini tidak akan mengatur jauh dari sisi privasi warga negara. Tapi pemerintah punya kewajiban menyiapkan rambu, jangan sampai bahwa hak-hak privasi tersebut ketika diekspresikan itu mengganggu hak-hak privasi warga negara lainnya. Nah, data privacy merupakan bagian dari privacy yang harus dilindungi. Makanya pemerintah menyiapkan banyak ketentuan ya, dengan tren ataupun dengan banyaknya kasus insiden-insiden ini, pemerintah mengatur banyak sekali ketentuan bagaimana melindungi data pribadi sebagai bagian dari kewajiban negara untuk memberi perlindungan hak asasi manusia terhadap warga negara. Demikian, Mas Satrio. Oke, makasih. Mas Taufik, monggo silahkan. Apa esensi Hari Privasi Internasional di tahun ini? Iya, buat kami di VIDA melihat bahwa esensinya adalah pertama kesadaran masyarakat secara luas, secara umum mengenai data pribadi, kepentingannya seperti apa. Dan mungkin yang nggak kalah penting buat VIDA adalah menjadi trigger buat kami untuk lebih maju lagi, lebih apa ya istilahnya, berpikir lebih keras lagi untuk bagaimana VIDA bisa menjadi jembatan antara di satu sisi data privasi masyarakat individu yang harus dijaga dengan aspek kemanfaatan yang memang dibutuhkan juga oleh masyarakat gitu. Jadi VIDA bisa mungkin menghadirkan suatu solusi sebagai jembatan dari dua hal tersebut. Mungkin itu sih kalau dari kami di VIDA, Mas Bowo. Oke, makasih. Terakhir, Pak Ardi. Jadi apa esensi dari Hari Privasi Internasional di tahun ini, Mas? Pak Ardi. Terima kasih, Mas Bowo, Mas Teguh, dan Mas Taufik, teman-teman media. Jadi tema Hari Privasi dan Perlindungan Data ini menjadi sangat penting ya. Kalau di luar negeri saja sudah dijadikan suatu event yang sangat signifikan. Ya, sebaiknya kita juga demikian. Apalagi kita ini boleh dikatakan besok itu adalah mungkin
tidak lama lagi setelah besok itu RUU PDP tadi perkiraannya kuartal kedua ya, atau ini akan disahkan. Jadi hari privacy pelindungan itu penting sekali buat kita. Di samping itu juga di dalam mengisi kekosongan sebelum diundangkan, kita manfaatkan hari privacy dan pelindungan data ini sebagai momentum untuk memperkaya pengetahuan kita terkait dengan kenapa data itu penting untuk dilindungi, ya bagaimana juga privacy kita ke depan. Dan harus kita sadari bahwa ya pada akhirnya juga kalau misalnya terjadi sesuatu di dalam pengelolaan data, misalnya kebocoran data, yang rugikan kita juga masyarakat. Ya, jadi setuju. bukan hanya pemerintah ya, pemerintah juga bagian dari masyarakat, bukan teman-teman di DPR yang ini, mereka juga bagian dari masyarakat. Jadi kita semua yang rugi. Makanya melalui kesempatan ini saya ingin mengimbau, marilah kita ikut mendukung diundangkannya RUU PDP ya, sehingga kita semua paling tidak punya ke depan akan memiliki sebagian ketenangan lah di dalam ikut menjaga, berpartisipasi melindungi data kita semua. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya dari teman-teman pemateri di sini dan juga pertanyaannya luar biasa dari teman-teman media ini. Jadi ini tak terasa kita setelah berada di penghujung diskusi dan ada beberapa hal yang bisa saya simpulkan. Jadi yang pertama, pentingnya kehadiran RUU PDP dalam menjaga keamanan data pribadi masyarakat Indonesia. Kemudian denda atau sanksi administrasi sebagai instrumen kebijakan yang ideal untuk pengendalian pelindungan data pribadi. Dan juga kehadiran online identity verification yang seperti ditawarkan VIDA kepada perusahaan teknologi dalam menerapkan prinsip pelindungan data pribadi. Dan juga kita bisa lihat bahwa pentingnya internasional data privasi ini di sini adalah bagaimana kita bisa meningkatkan kesadaran masyarakat dan industri akan keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak dalam perlindungan data pribadi. Sekian diskusi kita hari ini, semoga rekan-rekan media dapat banyak mendapatkan informasi hari ini dan lebih sadar terhadap keamanan digital masing-masing. Saya kembalikan waktu dan layar kepada MC. Monggo Mbak Suryani. Baik, terima kasih kepada Mas Bowo, terima kasih kepada para narasumber yang sudah memberikan pemaparannya dan diskusi yang sungguh sangat dalam. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan media. Terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan, terutama empat narasumber kami. Terima kasih Pak Teguh, terima kasih Pak Ardi, terima kasih Mas Bowo, dan terima kasih Mas Taufik. Rekan-rekan media, saya juga ingin menginformasikan bahwa di minggu depan, di tanggal 2 Februari, kita juga akan mengadakan diskusi Outlook 2022, tren penggunaan identitas digital dalam mendorong transformasi digital nasional. Secara detail nanti akan disampaikan oleh tim komunikasi kami. Kalau begitu, saya Suryani, mohon pamit undur diri, sampai bertemu di acara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.